Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Antoni, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara terkait modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan Kepala SMPN 1 Rengat Barat, Bapak Andri, SPD MSI. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Pak, saya memperkenalkan, nama saya Antoni, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu. Mohon izin sebelumnya Pak ya, saya akan melakukan wawancara terkait penugasan saya di modul 3.1 mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mohon berkenan Bapak untuk memberikan informasi terkait wawancara nanti. Ya, Baik Pak. Ya. Kita mulai saja Pak ya pertanyaannya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak. Sebelum saya jawab, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Antoni yang telah berseleksi calon guru penggerak Angkatan 10 di sekolah kita. Jadi sebagai pimpinan, saya apresiasi dan merasa bangga sudah ada guru kita yang juga calon guru penggerak. Terima kasih. Atas pertanyaan tersebut, yang pertama tentang kasus-kasus yang muncul di lingkungan sekolah kita, terutama peserta didik, itu ada berapa kasus. Nah, sebelum begitu kasus ini muncul, kita telah terlebih dahulu. Nanti kita klarifikasi apakah ini kasusnya dilema etika atau bukan moral. Artinya ini salah satu benar, ini benar menurut kita, tapi salah di satu sisi. Jadi kita harus telah terlebih dulu, kita kaji, baru kita pilah-pilah, nanti kita usahakan. Nah, kalau kasusnya dilema etika atau bukan moral, tentu kita cari pula solusi yang terbaiknya. Jadi Bapak melakukan identifikasi Pak ya? Ya. Kasus-kasus. Baik Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, pengalaman saya selama ini selaku pimpinan satu sekolah, setiap kasus yang muncul saya tidak melakukan tindakan sendiri, tapi saya melibatkan semua stakeholder yang ada. Karena permasalahan itu tentu sedikit banyaknya, pertama guru-guru yang berhubungan dengan peserta didik, dengan anak-anak, itu mereka lebih tahu. Jadi kita pun juga guru sebagai sumber informasi bagi kita. Jadi kita bicarakan, kita cari solusinya bersama dengan mendudukkan semua kawan-kawan kita, baik ya guru maupun administrasi yang lebih banyak tahu tentang anak tersebut. Jadi saya selama ini selalu melibatkan tim dalam suatu masalah. Baik, jadi Bapak melibatkan semua pihak untuk mencari solusi bersama. Kemudian Pak, apa langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita lakukan jika muncul masalah ataupun laporan dari guru dari tenaga administrasi atau guru piket, guru kelas, guru bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan permasalahan anak yang termasuk yang telah kita telah ada identifikasi tadi, tentu kita rundingkan. Yang pertama ya kita ajak kawan-kawan untuk membicarakan ini walaupun tidak secara keseluruhan, namun pihak-pihak yang urusan yang berkepentingan dengan itu, artinya yang lebih tahu banyak dengan anak tersebut. Karena dengan melibatkan itu saya rasa itu kan lebih membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama kita akan mengumpulkan untuk mengajak tim kita untuk membicarakan permasalahan ini. Kemudian baru kita cari solusinya. Nah, setelah selesai dapat solusinya, nanti kita laksanakan dan nanti kita lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan. Jadi Bapak melakukan diskusi dan melibatkan semua pihak ya. Ya. Selanjutnya Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi selama ini yang kita anggap efektif, yang jelas pertama dengan melibatkan semua unsur itu, berarti mereka kan merasa dihargai juga, diberi penghormatan dalam menangani kasus itu, walaupun mereka tidak berhubungan langsung dengan permasalahan. Namun kita juga melibatkan karena kawan-kawan yang lain juga merupakan sumber bagi kita. Permasalahan ini mungkin seseorang tidak tahu, tapi guru yang lain atau kawan yang lain bisa mengetahui apa akar permasalahannya dan apa latar belakang, terutama dengan anak kita sendiri, kan yang lagi yang mendidik di tempat tinggalnya juga berimbas kepada lingkungan sekolah. Jadi hal-hal ini sangat terasa manfaatnya bagi kita kalau kita melibatkan kawan dalam melakukan kegiatan ini. Jadi intinya melibatkan banyak orang, Pak ya? Orang, jadi sangat lebih efektif rasanya. Kalau sendiri nanti takut kita kebijakan kita ambil malah tahu tidak bisa diselesaikan atau menimbulkan pro dan kontra pula. Nah kita tidak melibatkan kawan-kawan yang lain. Baik, Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak mempunyai sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan apa langkah-langkah yang Bapak lakukan? Terima kasih Pak. Jadi untuk kasus seperti dilema etika ini kita tidak punya jadwal tersendiri, tapi sifatnya situasional aja. Karena kalaupun kita buat jadwal, kadang tidak ada kasus yang muncul, ataupun ada kasus muncul, kita buat jadwal, tentu penanganan juga tergantung jadwal yang kita tentukan. Sementara kadang kasus itu juga butuh prioritas. Jadi kalau kita lambat nanti takutnya berimbas ke hal yang lain. Maka kalau kasus itu muncul, sifatnya segera kita bertindak, kita tangani, semoga cepat dapat jalan keluarnya. Coba kalau sudah telat pula penanganan, nanti takut kita khawatir menimbulkan atau dampak ke yang lain. Jadi tidak ada jadwal, sifatnya ya insidental. Jika ada kasus kita langsung tindak lanjuti. Semoga dengan ada kasus kita tindak lanjuti, tentu cepat pula kita buat jalan keluarnya menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tidak ada jadwal tertentu, Pak ya? Ya, tidak ada langsung jadwal insidental saja. Ya. Baik Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya. Alhamdulillah, karena tadi prinsipnya dari awal kita melibatkan tim kita, yang jelas tentu melibatkan wakil kepala sekolah, ya, kesiswaan, konseling, wali kelas, dan mapel yang lainnya. Nah, tentu dengan ini, dengan melibatkan kawan-kawan atau stakeholder yang ada, tentu ini sangat membantu kita. Jadi dengan kebersamaan yang tadi dan kawan-kawan itu sangat membantu kita dalam mengambil keputusan. Sebab kalau kita sendiri tentu belum tentu bisa maksimal sesuai apa yang kita harapkan. Jadi melibatkan semua warga sekolah ya Pak ya? Ya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi karena ada kasus yang muncul, tentu kita belajar dari itu, ada juga menambah nilai tambah wawasan kita dalam penanganan kasus-kasus berikutnya, walaupun kasusnya berbeda, namun kan sudah ada pengalaman kita. Jadi dari penanganan kasus yang ada itu sangat terasa manfaatnya bagi kita dalam penanganan kasus-kasus berikutnya, karena dengan ada kasus yang muncul tentu kita berusaha belajar bagaimana menyelesaikan, mencari jalan terbaik atau solusinya dengan melibatkan komponen yang ada. Dengan demikian maka kita ke depan terasa bersinergi, dan apa yang kita ambil kalau sudah melibatkan komponen yang ada, tentu hasil yang kita harapkan mungkin jauh lebih di atas ekspektasi. Artinya lebih dari apa yang kita harapkan. Jadi dengan melibatkan semua ini, alhamdulillah tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi kita bisa mengambil kebijakan yang sama-sama berguna dan tepat guna dalam kasus ini. Baik, intinya sinergi Pak ya, Ya, antara seluruh warga sekolah.
Baik Pak, terima kasih Pak atas saya selaku pewawancara satu bantu dengan informasi yang Bapak berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat untuk sekolah dan untuk saya tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak. Tetap semangat Pak dan tetap sehat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tetap semangat Pak, semoga sukses programnya ya, nanti mudah-mudahan sebagai guru penggerak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Antoni, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Rida Gusnita SSI, Kepala SMP Negeri 3 Rengat, terkait Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat. Izin Bu, sebelumnya saya Antoni, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Mohon izin sebelumnya Bu, saya akan melakukan wawancara terkait penugasan saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon berkenan Ibu untuk memberikan informasi terkait wawancara nanti. Baik, kita mulai saja Bu ya pertanyaannya. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, terutama di sekolah ya Pak ya. Memang kita pisahkan di antara dua, dari dilema etika dengan rujukan moral. Dan cara saya mengidentifikasinya, kalau dilema etika ini kita lihat dulu permasalahannya, apakah dia termasuk ke melanggar etika, melanggar norma atau peraturan perundangan. Kalau dia melanggar, berarti itu masuk ke rujukan moral. Tapi kalau dia tidak melanggar di antara yang tadi, itu juga masuk kepada dilema etika. Dan kita juga lihat dari permasalahan dua pihaknya. Kalau seandainya pihak yang pertama itu sebenarnya juga benar, yang kedua juga benar, itu masuk ke dilema etika. Tapi kalau yang satu salah, satu benar, itu masuk ke rujukan moral. Gitu Pak. Baik Bu. Bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu yang sangat sulit ya Pak. Nah, sangat sulit. Kedua-duanya punya kepentingan yang sama dan juga ada istilahnya benar ya tadi kata bilang itu. Dan cara saya di sini langkah awalnya tentu saja saya identifikasi dulu masalahnya, apa faktor penyebabnya, siapa yang terlibat. Kemudian kita lihat juga pengujian untuk kasusnya ini benar salahnya di mana gitu kan. Kemudian apakah di situ ada rasa kasihan atau keadilankah di situ, dan tentu saja nanti kita lakukan dengan cara musyawarah tentunya dengan berbagai pihak yang terlibat di sana. Jadi Bu melibatkan banyak pihak Bu di sekolah Bu ya dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, tadi sudah disebutkan juga langkahnya. Tentu saja kita lihat dulu nih masalahnya tadi gitu kan Pak. Kemudian setelah itu kita diskusikan. Dari kedua belah pihak mungkin kita berbicara dulu dengan pihak yang pertama. Kita tanya dulu permasalahannya seperti apa gitu. Kemudian kita tanya lagi kepada yang si B misalnya. Kemudian setelah itu baru kita lihat, kita identifikasi, kita kerucutkan masalah ini yang awalnya melebar, kita perkecil, kita fokuskan apa sebenarnya efeknya kalau kita ngambil keputusan seperti ini. Jadi
mungkin lebih kepada identifikasi awal aja kita lakukan dulu. Setelah itu baru kita lakukan langkah-langkah berikutnya dengan cara diskusi tadi, mungkin atau dengan apa ya, bermusyawarah ya, dengan kasih jawab musyawarah. Jadi Ibu melakukan identifikasi dulu ya, kemudian baru mengambil langkah-langkah selanjutnya. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama dilema etika? Hal efektif yang itu lebih utamanya ke pengendalian emosi kalau menurut saya. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita saat ada suatu masalah, bagaimana mengambil kebijakan yang benar. Jadi emosi kita dulu, kita nih tetap kontrol dulu, jangan langsung marah aja gitu kan. Oh ini masalahnya seperti ini, jangan langsung menjudge kalau ini salah, ini benar. Jadi pengendalian emosi itu lebih utama kalau menurut saya yang pertama. Kemudian bagaimana kita mengambil kebijaksanaan di mana kedua belah pihak ini tidak kita rugikan satu sama lain. Jadi ini diutamakan kompetensi sosial emosional ya Bu ya, di pengendalian dirinya. Baik Bu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan apa bentuk dari langkah-langkah yang Ibu akan menjalankan? Kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Kalau memang darurat harus kita ambil keputusan pada saat itu juga, ya kita ambil keputusan pada saat itu. Tapi kalau seandainya masih bisa ada tengah waktu kita untuk ambil keputusan, bisa kita jeda dulu permasalahan yang termuncul, jeda dulu ambil tempat yang lain, misalnya jangan langsung di situ. Kalau seperti orang bilang kan kalau ada yang marah itu kan nggak harus kalau lagi berdiri duduk dulu, Pak. Kalau lagi duduk, kalau nggak bisa juga ada langkah-langkah berikutnya. Tapi kalau memang bisa kita ambil keputusan dan harus hari itu juga, detik itu juga, kita juga harus ambil kebijaksanaan, harus diputuskan saat itu. Jadi tergantung kondisi masalahnya. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang lebih memudahkannya, kita diskusi tadi aja dengan kalau kita sebagai kepala sekolah, diskusi dengan bawahan kita, mungkin kepada wakil kepala sekolah dulu, melakukan mediasi dengan guru-guru yang bermasalah tadi. Ini kalau bermasalahnya dengan guru ya, mediasi dengan guru, jadi lebih ke musyawarah dengan warga sekolah. Jadi menitik beratkan musyawarah Bu ya dalam. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Dari semua yang Ibu telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika? Seperti tadi di awal sudah saya bilang, dilema etika ini bagaimana kita bisa mengambil keputusan, kita tidak merugikan satu pihak manapun. Jadi kedua-duanya bisa menerima apa yang kita putuskan, dan itu mungkin tantangan yang sangat berat ya Pak ya. Bagaimana kedua belah pihak bisa menerima hasil keputusan yang kita buat gitu. Dan dalam dilema etika ini intinya permasalahan yang diidentifikasikan dia tidak melanggar kepada norma-norma atau peraturan perundang-undangan, dan tidak juga istilahnya menguntungkan hanya satu pihak saja. Jadi permasalahannya itu bisa menguntungkan ya kedua-duanya lah gitu kan. Kita ambil jalan tengahnya, jangan sampai yang ini merasa oh saya menang gitu kan, yang ini merasa dia kalah gitu. Itu yang mungkin bisa saya ambil petik dari pengambilan keputusan dengan menjadikan itu. Jadi intinya tidak ada yang dirugikan Bu ya, tidak ada menang dan kalah sih. Baik Bu, terima kasih. Saya mengucapkan kepada Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan terkait wawancara tugas saya di modul 3.1 ini Bu. Mudah-mudahan wawancara ini bisa bermanfaat Bu ya untuk dunia pendidikan dan sekolah pada tentunya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih lagi atas waktu Ibu.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga atas kunjungannya Pak.